Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua. Ada Bro Ayung juga di sini yang mau berbagi ceritanya gitu ke kawan-kawan semuanya. Jadi ya langsung aja. Oh ya, basa-basi dulu Bro Ayung. Gimana kabarnya Bro Ayung? Aku hari ini agak sedih sebenarnya. Kenapa? Ya udah nggak usah diterusin. Oke, langsung waktu dan tempat dipersilakan buat Bro Ayung. Di sini nggak ada buat berkeluh Nggak kesah. ada berkeluh kesah. Males banget. Ntar gue jadi ikut berempati gitu kan. Enggak, soalnya gini loh. Kita kan selama ini duduk di sini menyampaikan cerita serem ya, Bi. Lagi-lagi para subscriber kita ngomong lucu, Bi, katanya, Bi. Lucu. Iya, katanya Mas Bi sama Mas Ayung lucu banget ya gitu. Padahal aku udah horor banget gitu loh, Bi. Kita bikin channel komedi aja kali ya. Nanti giliran bikin channel komedi jadinya Katanya serem. Angel ya, Gitu, Bi. angel wis. Ya wis, ora apa-apa wis. Tapi nggak apa-apa kan, Bi? Nggak apa-apa ya, biasa aja Gak kita apa-apa, ya. biasa aja. Ini emang begini gitu, ini gak di Gitu konsep. Emang kayak Aku ngeliat gini. komentar lucu banget, lagi-lagi lucu banget. Apa kayak pelawak gitu ya. Padahal serem banget tuh, perangasannya serem gitu loh ya. Bener-bener. Baiklah, apapun itu, aku tanya apa kawan teman-teman dulu. Udah dipersilakan. Bi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua yang niatnya mau ngelawak ya, Bi. Iya betul. Kita udah nggak usah ngomongin horor, kita mau ngelawak aja gitu. Kita yang niatnya mau menyampaikan cerita horor enggak. Ini kita juga nggak ngambek ya, Bi. Ya saja, semoga tetap serem dalam koridor kelucuan kita ya, Bi. Betul. Lucu dalam koridor kehororan kita seperti Iya, itu maksudnya. betul. Betul terus, Wah, pokoknya betul, semua betul betul. semua. Nah, oke. Padahal gue nggak ngerti ini ngomong apaan gitu. Aku juga nggak ngerti apa yang aku bicarakan, Bi. Baiklah, ini adalah sebuah cerita tentu. Cerita ini, kisah ini terjadi belum lama juga, Bi. Ya mungkin sekitar 3 bulan yang lalu lah. Jadi Kalau lapak horor itu ceritanya biasanya 7, 10, 15 tahun yang ini fresh ya. Belakangan tadi kan 7-8 bulan ya. Ini 3 bulan yang lalu masih fresh. kalau di ngobor, kalau nggak tahun buncit sekalian ya tahun ya baru-baru lah begitu. Jadi begini, di kampung, namanya di kampung. Kalau ini kan kampung semi kota, udah ikutnya kota diurna lah seperti itu. Tentu namanya persawahan kan udah jarang. Ngapain nyebutin daerah? Oh iya, Itu bahaya, itu markas kita padahal nanti. para tim jangan menyebut daerah tempat kita. Nanti disantet loh. Gimana? Oh iya, aduh. Tapi nggak apa-apa wis. Ini bukan disengaja diomongin sih. Tapi ya nyatanya di sini tuh lebih kota dari tempatku, Bi. Ya. Dan kisah ini pun terjadi hampir Tapi di sana malam lagi rame ya. apa itu? Lo ketimuran sedikit ada undar gitu kan. Kok tua, Bi? Iya tahu dong. Soalnya gue kemarin habis Oh, kamu datang ke sana ya? nganterin acara lamaran lewat daerah Kaliwadas itu. Oh rame banget ini ada undar. Ada kisah misteri di Undar itu, tapi kapan-kapan. Kapan-kapan. Iya. Biar ceritanya nanti ini kurang lebih sebulan yang lalu gitu kan kejadiannya kayak gitu. Kalau kemarin tetanggaku ke sana ngeliat gini-gini kurang seru, Bi. Ntar pada nengokin semua ke sana Iya, gitu. nanti Nyatanya kasihan enggak tukang ada apa-apa gitu kan. Kitanya malu. Iya wis. Oke, Terus lu mau ini ceritanya cerita kapan? settingannya Iya. kan perkampungan, Bi. Kayak di tempatku itu kalau lagi sekarang ini kan musimnya padi. Padi lagi mulai menguning, tapi di daerah wetan sana antara perbatasan Tegal Pemalang. Ini udah duluan, Bi. Warureja situ ya. Iya, Artosari, Warorejo dan lain-lain ke sana itu ya. Udah duluan masa panennya begitu. Jadi masa tanamnya lebih awal. Ini pasti dari Pak Taswid ini. Kok tahuan banget aku. Aduh, aku tak betul sih, Bi. Terus Ganti gimana? cerita. Terus gimana? Pak Taswid pasti bangga Tadi dibawain nelpon terus. kan? Tadi nelpon. nelpon. Gimana ceritanya udah dibawain belum gitu ya? Engkau sih Om Taswid, aku lagi istirahat dulu, aku bilang gini. Langsung ke cerita. Kita nggak mau ngelawak di sini, Bi. Jadi, ya itu tadi. Daerah tadi mana wetannya perbatasan itu kan orang-orangnya banyak kan petani dan itu seragam masa tanamnya nggak kayak di tempatku, ada bawang merah, ada padi tumpuk-tumpukan begitu nggak genah gitu ya. Akhirnya lumrah Oh di sana itu seragam padi semua. Nah pengairannya juga memang bagus, Bi. Kalau sana gitu jalan irigasinya oke banget. Dan untuk orang sana sendiri kalau ya sebagian besar gitu bermewah-mewah dalam hal bangunan itu jarang. Tapi
mereka nggak bisa dibilang orang biasa, maksudnya orang nggak punya, enggak. Soalnya apa? Kebanyakan mereka itu pemilik lahan dan juga sebagian juga yang lain adalah tukang tebas, jadi pembeli padi gitu loh, pembeli padi. Jadi ada ini ya, orang nyari nafkah Bi. Iya, pengamen berkumandang gitu. Iya. Terus gimana Bro Ayung? Ya, jadi mereka itu kalau kepemilikan kayak rumahnya dimewahin kayak di tempatku mencolok gitu loh. Kalau misalnya orang yang rada kaya sedikit, Sukses dikit langsung bikin rumah, itu acuannya ke situ. Nanti habis itu menggaji gitu loh. Kalau di sana enggak, makin keras sih Bi. Iya kan di depan sini. Oh iya, Tapi udahlah biarin nggak apa-apa Bro Ayung. Suara kita tetap lebih keras kok. betul. Jadi di sana itu rumahnya biasa, kadang-kadang masih rumah lama, tapi jangan salah gitu loh, sampingnya pasti jugruk, itu truk gede-gede gitu loh, truk pasti pada punya truk, kebanyakan itu 1-2, paling enggak itu punya truk 1 lah, kebanyakan seperti itu, sedianya ya buat ngangkut hasil panen, padi terutama. Nah ini kalau enggak juga yang punya berapa biji itu biasanya disewa-sewain kayak gitu. Nah ini cerita ada kaitannya sama Truk. kendaraan yang bernama truk. Truknya truk engkel biasanya Bi. Kalau enggak produknya Isuzu ya apalah. Siapa tahu dapat Yendos gitu. Enggak ya Bi ya? Enggak. Dari dulu kita nyebutin merek aja nggak ada yang kemarin. Nggak ada yang Bi. peduli gitu. Nggak ada yang peduli, baik. Bukannya angel. Itu apa ya? Jadi cerita ini memang dari Pak Taswid mengisahkan kawannya gitu yang baru saja membeli 1 unit truk. Itu bukanlah termasuk truk yang baru karena memang nyatanya truk bekas. Tapi dari mesin dan bentukannya lah masih oke, masih bisa buat ya namanya disewakan atau dipakai sendiri, apalagi Masih layak lah ya. masih layak. Yang mau beli, yang beli kawannya Pak Taswid juga itu termasuk dia juga tukang tebas padi gitu kan. Nah ini cocok banget karena memang kekurangan armada, dia ada 1 tapi banyak kan yang lain nyewa. Ini kan pas banget ada yang menjual bekas dan harganya miring Bi. Jadi duitnya dimiringin begini, Miring begini ya, iya. bercanda kan. Nah akhirnya apa, karena ada yang menawarkan dengan harga yang cukup murah dan miring pula, akhirnya temannya Pas Taswid nggak pikir panjang, cuman nanya ke Taswid dan lain-lain. Iman Wid, gerakannya Wid, sikat. Oke, armada oke. Akhirnya dibelilah truk tersebut karena memang Pak Taswid akhirnya dia jelajah di daerah lain, nggak pernah ngikuti perkembangan si kawannya ini tadi. Ternyata setelah 2 bulan banyak cerita-cerita setelah dia membeli truk tadi. Jadi ceritanya begini, Ceritanya gitu begini. kan. Keluarga tersebut katakanlah namanya Haji siapa ya, Wasman lah ya. Haji Wasman, orangnya hitam Bi, karena petani, hitam lelet, kulitnya kencang tapi udah tua. Orangnya kecil, istrinya yang gede Bi. Nah itu ada beberapa anak tapi nyatanya kuliah semua Bi, nggak di rumah begitu ya. Jadi dia cuman sama anak yang kecil itu masih SMP lah, masih SMP. Nggak dikuliahin. SMP nggak Nggak dikuliahin. dikuliahin. Tapi nanti yang kuliah di SMP-in. Ya bisa. Bisa kan? Nah, terus. Aku mau serius padahal loh. Terus akhirnya apa? Beli truk, seneng kan istrinya. Pak, harganya apa ya Pak? Murah Pak. Harganya murah banget kayak gini. Kalau kemarin yang beli yang waktu itu bekas saja segini-segini. Ini kok segitu. Ini jangan-jangan truk-truk model truk apa, amplas itu aspal gitu di dalamnya, nanti mesinnya mesin apa. Wis Bu, nyatanya aku pernah make, terus kemarin buat ngunjal itu buat padi juga oke, bolak-balik nggak ada masalah kayak gitu. Jare siapa katanya? Jare siapa kenapa? Sampean itu nggak pernah di rumah katanya, sampean nggak pernah di rumah, pulang-pulang wis capek, minta bikin wedangan, air panas minta dimasakin, terus nanti mandi makan tidur. Aku yang di rumah ini banyak laporan katanya, banyak laporan dari kuli-kulinya. Ini Bu Haji berarti yang Iya, cerita. Bu Hajinya ngomong kayak gitu. Laporan apa katanya seperti itu. Laporan apa? Makanya kalau jadi leader yang benar katanya. Kalau ngomongnya caranya kayak gitu, mimpin yang benar. Kalau kesannya itu didengerin, waduhnya ke aku semua. Aku tuh mau diaduin masalah sayur, panganannya kurang enak, kurang asin itu ke aku. Jangan masalah truk. Mana ngerti aku tentang truk katanya seperti itu, Bi.
Bu, terus terang ada apa? Sebenarnya ada apa? Tukang-tukangmu, kuli-kulimu, kayak singgung rola siji katanya, orang-orang yang 12 biji. Sekarang nggak ada yang berangkatnya jam 2, jam 3 pagi. 24 biji. 12 orang, 24 biji. Apa ya, Bi? Itu. Ya, terus lanjut. Oke, aku nyampe. Teman-teman nyampe pasti. Pasti. Cerdas semua. Mereka lebih pintar dari kita. Karena kebanyakan cowok semua sih, Bi. Oke. 12 orang, 24 biji. Bercanda lagi. Oke. Ini biasanya mereka kan datangnya itu sekitar jam 3, jam 2. Prepare. Pagi atau malam? Pagi. Jadi ada misalnya daerah mana kan bukan di daerah mereka sendiri kadang-kadang Bi, untuk yang tadi yang mau dibeli begitu ya. Misalnya daerah berapa kecamatan ke sana gitu kan harus persiapannya pagi. Harus dipanasin si truk tadi, terus ada juga alat-alat harus disiapin, entah ini pakai blower ataupun yang pakai combat yang pernah diinin kan. Itu sekarang Pak, tekannya ke Jambi itu arep apa, wong mana arep apa? Jambi itu kayak mau ngapain, emang apaan sekolah katanya seperti itu. Mana aku tahu. Iya sih itu udah berangkat lebih pagi duluan. Oh, dia udah duluan lebih pagi. Kadang-kadang malah belum bangun. Nggak ngurusin lah pokoknya, Bi. Ini, lah emang kenapa, Bu? Pada wedi kabeh, pada ketakutan katanya. Takutan sama siapa di sini? Yang paling ditakutin kan aku katanya, mau aku bosnya. Sampean perangasannya banyak yang takut. Nggak ada yang takut sama situ. Takutnya sama aku ke. Kalau nggak dikasih sarapan, nggak dikasih wedangan, baru takut. Bu Haji marah apa enggak ya? Kenapa lambat? Kenapa launya gini-gini? Nanti ada yang baik-baikin ke aku, Ji. Ayo temen, Ji. Babe apik temen. Itu banyak-banyak yang rayu. Padahal itu acuannya buat kopi dan aku ngerti, Pak. Itu mah udah biasa katanya seperti itu. Penjilat gitu ya. Penjilat. Tapi nggak ada yang takut sama sampean. Banyak yang ledekin. Kadang-kadang Ji, kajilan yang anak randa kayak gitu ngomongin, orang aku nggak pernah. Nah ini masih takut kenapa? Mereka itu takut kalau kesini banyak setan Pak katanya. Setannya siapa? Setan siapa? Dari dulu setannya banyak, tapi setan yang nampakin ke orang yang nggak ada. Zaman kuno, zaman dulu iya, saya sering lihat. Bener Pak sering lihat? Enggak juga sih. Enggak juga katanya teman-teman saya ngeliat, saya nggak berani lihat Bu. Iya. Nah itu kuli-kuli bukan satu. Si Wasman, Dasirun sama semuanya ngeliat. Masa bisa ngeliat berjamaah kayak gitu sih Bu? Ngeliatnya di mana? Neng truk katanya, di truk Bi. Semenjak truk itu ada di sini itu mencekam katanya seperti itu. Padahal, nah truk kan wingi kereta api. Kereta. Oke, bentar ya. Jadi truk itu kan baru kemarin datang ke sini, paling baru ya 10 hari aja nggak ada. 10 hari mereka mau seminggu itu berangkatnya siang Jam terus, 7, katanya gitu ya. berangkatnya jam 7. Kalau aku ngomong gini, Man, Dasirun kalau berangkat ke sini jam 7, pakaiannya sepatunan sisan katanya, pakai sekalian baju SD apa Pakai dasi. Iya. Orang mau ke sawah jam segini mau dapat apa? Bayarannya mau tetap sama. Kalau misalnya nyampe lembur, nganglo katanya ngeresula gitu. Oh si bengi kayak orang anak bojo. Seperti itu katanya, Bi. Ya udah berangkatnya pagi nggak mau. Ji anak setannya akeh memang setannya itu banyak banget di truk, Bi katanya. Apa iya ya Bu, Pak Haji kayak gitu, Bi? Masa banyak setan itu identik kuburan, tempat rungsip, dapuran bambu, kebun alas, itu memedi truk masa ada setannya sih? Sumpah Pak, yang ngomong itu bukan 1-2 orang, semua kulit. Kok dirapatnya? Katanya sebentar dirapatin, Bi. Nah itu kan ngomong-ngomong itu jam 6. Ya itu mipil-mipil, pelan-pelan pada datang pakai motor, ada yang dari desa mana aja kan ya. Apa pada telinga-gelinguk kata Pak Haji, ngapain pada telinga-gelinguk itu nungguin kopi sama sarapan. Wis mana sini kabeh pada baris kayak panupacara katanya seperti itu. Pada duduk itu medangan bareng, kasih kopi, kasih sarapan. Jangan pada menyat dulu, jangan pada berdiri dulu. Udah kerjaan gampang wis. Mau tak tanyain, ini ada laporan dari Bu Haji. Ngomong dewek katanya seperti itu. Aja warine wadul koronyong katanya seperti itu.
Ora Ji, ora ada apa? Anak setan. Anak Ji, akeh Ji, langsung ada yang kayak gitu, Bi. Yang ladakan itu dasirun, terus ada kuliah perempuan. Aku pikir kayaknya dina kia terakhir Ji. Katanya ini dina hari ini itu terakhir. Mau berangkat lagi. Emang kenapa? Aku diwetin, aku ditakut-takutin sama setan yang di dalam mobil, Bi. Setan apa? Itu mau berebut. Ya lagi-lagi ada penjilat, Bi. Kilo Ji, mau ngomongnya sama kaji perempuan, sing takon aku, kata yang tanya itu saya, ngapain ke sono ke Bu Haji, dasar bocah selamitan. Akhirnya ngomong perwakilan, yang paling tatang ngomongnya. Jadi gini Ji, ini situ kaji ya, situ juga tahu percaya sama yang bangsa-bangsa gitu apa enggak. Semenjak truk sampean beli truk ini Ji, amit sewu, ini truknya itu maaf gitu ya, truknya beli di mana Ji? Masa truk itu jadi setannya banyak banget Ji, terus terang ya Run, iya Ji kayak gitu, pada setuju semua. Yang tata truk ada setan, truk itu bukan kuburan katanya, truk itu bukan pohon gede. Sumpah Ji, mata kepala saya sendiri, mata kepala saya juga ada yang ngomong itu semuanya Bi. Modelnya apa? Modelnya seperti apa? Bocah cilik-cilik men katanya, ada bocah kecil-kecil itu Bi, jadi di jam 2, ya memang belum subuh ya Bi, jam 2 itu kan jam krusial. Orang saya itu masuk gudangnya sih terbuka sebenarnya, cuman ada ya seng di atasnya gitu ya. Ini di depannya dikasih kayak pagar bambu doang. Itu dari luar. Pertama kayak ada si Run cerita Run, sampean bela Kang. Aku wedi kalau cerita nanti takut nyamber kayak gitu katanya. Akhirnya diceritain sama Parno tadi. Nah, Dasirun tuh, ini sama Juki apa siapa? Ya Ki, iya. Ini datang pagi-pagi sekali ke sini katanya orangnya daripada nanti di rumah habis ngeronda kebalas tidur, mendingan ke situ Bi. Itu parkir di sini di depan rumah. Itu gemrengseng, ada orang suara bocah kecil pada bercandaan kayak gitu loh. Itu dikirain di dalam rumah, tapi kalau dipikir-pikir sampean kan anaknya kuliah semua. Yang gede, yang kecil SMP. Jam 2 ngapain bercanda kayak gitu? TV Nenki katanya, mungkin TV kayak gitu. Itu nguping, TV sampean kan di depannya. TV-nya mati Ji, sampai lihat ke kaca itu TV-nya mati. Lama-lama dia mata-matiin dikentengin gini. Korek dari gudang, Ki, dari gudang Ki kayak gitu. Akhirnya kita itu pelan-pelan tadinya sih gagahan Ji, kita itu sosok berani gitu. Siapa sih sing main-main yang truk katanya seperti itu. Pas udah nyamperin pagar, lah kemeringet Ji katanya, bocah cilik-cilik akeh banget, anak-anak kecil itu banyak banget di truk itu. Truk ada 2, tapi ini lagi rehat dan lagi nggak jalan. Ini truk yang aktif yang baru itu. Jadi di kepalanya itu pada pating tongkrong di atasnya. Ada duduk di atas. Duduk di atasnya, terus di bak-baknya juga iya. Jadi loncat ke sini, turun udah gudagan kayak gitu. Banyak banget, nggak cuma satu katanya, kecil-kecil. Kayak bocah. Tadinya sih wong gelap, wong sampean kan sering senengnya dimatiin sih itu ya lampunya. Pas yang ada di depan truk itu kelihatan, loh mukanya Ji kayak mau ngomong kayak sampean, mau ngomong kayak sampean. Ngomong apa kon? Enggak Ji, mau mukanya kayak saya, enggak Ji, lebih bagusan sampean sedikit katanya seperti itu. Yang banyak buat mereka gitu iya, ya. jadi mukanya angel Ji, tua-tua tapi kecil-kecil, kupingnya pada kayak gini katanya itu. Pas meringis ya Ki, ada calingnya kata ada calingnya. Itu meringis kayak tahu kita itu melihat tapi bodoh amat katanya. Ini lah lama-lama ya yang lain datang, siapa lagi pokoknya aku datang kayak gitu. Itu kita malah Bu Haji nggak ngasih wedang, tapi denger di belakang itu ada suara sarang-sarang bikin gorengan ya udah gitu. siap-siap masak gitu. Siap-siap masak. Jadi masaknya tuh pagi buta itu. Pagi buta, iya. Ya wedangan dulu, wedangan sama kopi gitu kan. Ini udah ada suara berisik-berisik gitu. Lah ini yang datang yang lain 2 orang 3 orang bodoh amat masih mainan di situ. Nah tapi ini nih Dasirun ya Run, kamu nyaksiin sendiri urip mesinnya Ji katanya, mesinnya hidup. Nah kuncinya yang megang kan situ. Iya ya. Cek guru apa asli? Ini asli apa ngarang kata si kajine kan. Nah ringo kena kalau ngarang mana ada orang berangkatnya pagi-pagi pengen tak pecat semua sama saya apa gimana katanya gitu. Iya ya loken masa sih kayak gitu. Nih mesin hidup ya, lampu nih maring aku kabeh mene, maring anak-anak lampunya nyala. Itu ada yang di belakang setir ada Bi katanya, tapi wadon perempuan yang di belakang setir itu perempuan rambutnya panjang, tapi mukanya nggak tahu pokoknya ini nunduk beginilah. Hah, Run,
anak wadunane Run katanya. Siapa ya? Anaknya Pak Haji. Ada yang seperti itu, Bi, ada yang lawak-lawak, padahal jelas itu setan. Itu wirawiri. Kita itu yang berani bertiga, yang lain itu kabur, bahkan di pagar depan mau masuk area rumahnya Pak Haji, udah ada yang ngomong setan aja mulai. Itu enggak, mereka itu belum melihat pun tetap aja Bi, disuruh keluar, jangan ke situ, jangan itu. Akhirnya kan hari berikutnya penasaran, kayak nonton berjamaah loh, ada apa di situ, itu komplit semua di situ. Jadi cuma enggak, maksudnya hari selanjutnya. Iya, hari selanjutnya gitu ya? Mereka kayak janjian gitu ya. Jadi mati. Ya oke, sekalian wes. Oke, gimana tadi? Yang lihat kan tadi cuma 5 orang yang malam pertama itu tadi, berarti pagi setelah truk itu datang ya Bi ya. Karena yang lain itu banyak ditahan, terus paginya baru mereka operasi. Alasan ini yang lihat yang lain itu karena Kaji ini kan nggak keluar waktu itu kesiangan atau apa gitu. Ini apa ya, berceloteh sama Bu Haji, alasan macam-macam lah, mesinnya bermasalah, padahal enggak, karena mereka itu melihat sosok-sosok itu Bi. Jadi ngulur waktu sampai padang lah, sampai terang. Akhirnya jam 7 itu berangkat, jam 7 dan. Nah ini yang lain yang nggak lihat, ya orang kan ngobrol-ngobrol di sawah sambil meret, sambil ini ada yang di Kombet juga ngomong, Kaji ini parah, tuku truk apa sih katanya, beli truk model apa, murah-murah tapi saya tontok katanya. Ada yang ngomong juga Kaji ini nyupang, jangan-jangan mulai kayak gitu Bi. Ngomong-ngomong nggak enak lah, jangan-jangan dia ngipri atau pakai pesugihan, truknya aja modelnya begitu. Tapi masa sih Kaji ini selama ini baik sama kita juga nggak ada yang kenapa-napa kan, kalau kecelakaan kerja juga lumrah, terus diobatin gitu. Emang semalam ada apa sih? Saya tak cilik-cilik banget katanya, semene katanya, sedengkul-dengkul Bi. Terus ada yang gede sedikit, tapi pemimpinnya itu perempuan yang disetir. Masa sih akhirnya mereka itu datang kayak bareng-bareng loh di lingkungan itu nonton Bi, dan nggak ada yang peduli itu setan-setan itu katanya. Jadi mobil itu nyala-nyala itu 2:30, jam 2 itu kayak ambil muatan gitu loh. Jadi anak-anak itu pada yang kecil-kecil muter-muter bercanda, naik turun ngumpet di ban, di kolong kayak gitu. Nanti penuh di belakang penuh. Ntar ini naiknya nggak tahu dari kapan ada perempuan di belakang supir. Nah mesin nggak lama nyala Bi. Jam 3. Iya, jam 2:30. Serot kayak gitu kan. Terus mobil bunyi itu, di mundur maju tapi ya kayak goyang-goyang doang kayak gitu. Seakan-akan mereka itu seneng aja kayak gitu. Di belakang lagi konvoy lah kayak gitu. Masa sih Kaji ini kan bingung banget ya. Akhirnya nelfon kan ke Taswid. Itu nggak percayanya sampai berapa? Mungkin mau 1/2 bulan, mau 10 harian lah. Nggak percaya tetap. Dan dia nggak mau nengokin, takut bener Bi. Kalau bener aku juga takut. Dan kalau iya mau diapain kalau emang kayak gitu? Akhirnya istrinya buat umpan Bi, nyebelinnya Kaji ini. Kalau artinya begini, kalian yang dibayar lebih, Dasirun, Joki dibayar lebih, tetap datang jam 2, nggak bisa. Mau jangan ke gudang, nggak usah ke depan sana. Nah terus nongkrong depan rumah aja pokoknya kayak gitu. Sampai istri saya keluar, nanti saya itu udah bangun pokoknya. Nanti istri tak suruh nyuguhin wedangan. Biasanya kan ada pembantu lagi, siapa lah mbok itu naro wedangan kopi ke depan. Ini biar istri saya, mbok itu tak setel biar nggak berangkat katanya begitu. Akhirnya bener istrinya itu, Mak ngomong sama istrinya kan, Mak, kayak bocah-bocah kumpul, anak-anak di depan udah kumpul. Itu bawa ke depan kopi, amin, kasihan dingin katanya, apalagi kayak gini waya-wayanya hujan gitu. Kemarin masih hujan juga. Terus lah si Mboknya di meriang nggak berangkat, umriken apa-apa. Itu kan ada virus yang baru lagi kan. Ya wis ya. Terus gimana sampai Pak, aku takut kemarin aja anak-anak pada cerita begitu. Bohong itu anak-anak dasar bocah males. Itu ada sebelah juga berangkatnya jam 7. Jadi dia mereka kayak usul lah supaya yang lain. Biar nggak pagi buta. Jangan gitu ya. pagi buta. Iya Pak. Lagi pagi panik. Ini pagi lagi katanya. Ini kan mau jauh, kita mau potong jauh katanya. Udah kamu aja ke sana, orang nggak ada apa-apa. Itu istrinya keluar Bi. Dan kerennya lagi di setting di luar itu rame dulu loh Bi. Pas istrinya keluar mereka tuh ngilang Bi. Mereka itu ngilang justru ke dapur sama Pak Haji. Wis Ji aman Ji, bojone sampean wis metu katanya, Bu Haji udah ke sana katanya. Mereka kan manggil-manggil, Run,
Sir, Ki, pada kemana sih bocah nang ngendi? Nanti udah capek, dia juga ada penyakit kayak apa sih ya, yang pengapuran. Jadi kalau udah nyampe ke sana, duduk tuh bangunnya susah, pada pating segot gitu. Dia udah naruh gitu, nggak ngelihat ke arah depan, nggak cuma nengok bocah-bocah ini kemana, kentir kabeh aku dikerjani sama Pak Haji gitu. Itu naruh di meja kecil sana ya, bro. Mau bangunnya susah, Bi. Ya Allah, kayak gitu temen itu pada sakit semua. Nah, ini sambil ngelus-ngelus begini. Akhirnya kan matanya persis ke itu, ke gudang. Nah, kasih siapa? Kata itu sih siapa? Bocah siapa ya? Masa bocah anak-anak kesini bawa anaknya kayak gitu. Enggak cerita yang kemarin. Kirain enggak bocah. Tega teman, kok tega banget mau kerja bawa bocah-bocah nang sekolah. Besok Senin katanya seperti itu. Kok nggak satu, akeh teman katanya bocah-bocah akeh berapa ini. Hei bocah aja guyonan ning kono katanya. Bocah jangan bercanda di situ. Itu ngomelin, adatnya rewelnya orang tua lah ya, Bu Haji itu rewel ngomelin tapi baru lu bocah siapa nang kene di sini tuh nggak ada bocah sebanyak itu. Kalau ada main juga udah siang pulang sekolah. Malah jangan cerita yang kemarin itu yang tadi pagi itu dia mau bangun. Ya sakit iya Bi, sama takut, jadi campur-campur malah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak gini doang Bi katanya. Tekot sama yang kata sininya doang ya kayak gini lah bangku-bangku kayak gini ceritakan seperti itu. Jadi dia mau bangun nggak bisa, justru itu menginjak jam 2:30 mobilnya nyala, das lampunya langsung gede. Ya Allah, wis tolong wis malah gawe baik itu katanya itu bawa aja. Jadi lucu ya memang cerita iya. Padahal serem loh ya. Terus. Katanya mana gawe baik aku ora butuh mobil truk kayak gue. Truk setan aku mau katanya. Truk setan ngomong truk setan aku mau. Kata dalam bahasa Indonesia. Bawa aja aku nggak butuh truk setan kayak gitu. Sono gawe Melayu mana gawe Melayu. Bawa lari sana diceblungin kayak kemanain katanya. Aku nggak rugi duit 70 juta 70 juta akhirnya bongkar kan 70 juta. Jadi itu di depan sopir Bu Haji lihat ada perempuan itu nggak tahu itu masuknya dari mana. Wong tadi bocah cilik-cilik top, cuman anak-anak kecil tuh. Kok tahu di belakang supir ada yang ngangeng mana rambut kabeh katanya di sini cuman putih. Nah yang lain kayak wong konvoy kayak melu kae Pak. Orang-orang iya bocah-bocah cilik. Nah ini tua-tua ya Allah aku mau cerita maning aku nggak mau cerita lagi tapi cerita lagi terus. Jadi namanya wong rada-rada ya nggak mau cerita lagi komporin cerita terus seperti itu. Itu ada patah cerita kayak gitu yang terakhir. Akhirnya apa? Itu cuman bohong aja kata Pak Haji gak ngeliat sih walaupun istriku itu rewel ya dia juga lata juga kayak tapi dia nggak pernah bohong. Akhirnya Pak Haji memastikan itu tuntunan sama istrinya. Berarti pagi besoknya lagi kayak gitu. Itu yang paginya tetap mereka berangkat jam 7 dan si Dasirun nama ini pulang lagi ke rumah. Lalu ngobrol di belakangnya sama Pak Haji terus disanguni jatah pulang turun di situ tidur lagi nanti berangkat tadi biasa tapi dia suki jam 6 enggak Ci jam 6 masih anak setannya katanya seperti itu jam 7 padahal mereka alasan doang ya jam 6 alasan subuh udah enggak ada tetep Ci kadang-kadang ada setan yang kawanan Ci katanya kalah juga Pak Haji karepmu wis katanya seperti itu. Nah besoknya akhirnya Pak Haji nggak ngomong sama yang lain-lain dia itu diwani-wani inilah diberani-beraniin itu sama istrinya Bu kalau yang ngomong yang lain aku nggak percaya bener suara aku nggak percaya tapi kamu itu nggak pernah bohong ya iyalah aku tuh orang paling jujur pemalang ya aku dok katanya seperti itu Vi. Ya wes kamu keluar tapi kau ngarep ya kamu di sampean sing lanang ning ngarep katanya itu di jam 2 persis Vi keluar itu pun tapi nggak ada Bi memang nyebelinya kan kayak gitu jadi jam 2 itu nggak ada teok-teoknya ajine goro kafe raimu pada goro kafe katanya mau ngakal-ngakalin saya kon mah tega-tegane puluhan tahun bojo katanya puluhan tahun berumah tangga sama saya kok gara-gara bocah-bocah kayak gitu sampean selingkuh digituin ada yang diselingkuhin kok berani-beraninya itu bohong sama saya setan apa wong truknya genai di jalanan bukan namanya setan itu nyampe pagernya digini setan itu kabeh digituin mana setannya langka kue mburine
istrinya tuh ngeliat, istrinya tuh di teras, dia itu keluar sana berapa meter loh, ada 5 meteran itu di belakangnya tuh. Jadi digorok-gorok begini, pagernya kan bolong-bolong ya, segini ya, bambu gitu belah-belahan. Itu palanya apa nyelek begini, Bi. Seolah-olah ngeliatin Paji yang lagi kayak gini keprok-keprok. Itu lo pakuin buri apa itu itu kayak megang itu salah satu kepalanya. Siapa gitu? Kelihatan apa? Bu, siapa Bu? Lah kuwi ndase gitu. Itu ndase kata diambil begini itu ikut Bi katanya. Itu langsung digini, ndas apa duduk? Keangkat kepalanya dong nyampe kelempar begini. Dia enggak sebenarnya sih kalau misalnya cerita ya lucunya begitu sih ya, dia itu megang itu tapi belum begitu gimana sih, terus diliatin begini pas udah mukanya bener-bener di depan terus kayak gitu Allah Akbar baru dilemparin ke situ, pas dia balik arah udah nyala kayak gitu, udah siap berangkat iya udah sodako udah di belakangnya begini, udah siap berangkat ya, udah siap berangkat itu sampai ke planting dia itu ke sini ke belakang itu nggak bisa lari nyampe ke teras gitu langsung masuk kunci lawangnya Bu kunci taswid yang nggak ada, taswidnya di rumahnya di Tegal sana, telepon Bu Saiki ditelepon taswid nggak nyaut orang taswid lagi tidur kan ya, itu masuk ke dalam aja masih kayak gini nggak bisa jalan katanya bapaknya, ih dici temen ini kasih nyekal setan katanya seperti itu kementus dasar wong kementus wedinan katanya kementus itu sosokan. Ini memang ada bahasa Tegalnya di Ngobor memang seperti itu. Maaf yang kurang ini ya, Bi. Konsepnya ada di sini, Bi. Nah, terus akhirnya pagi itu diliburkan semua. Motong wis ngesuk bae. Yang rugi ya ini kan tukang kuli-kulinya nggak ada gajian kan hari itu. Kenapa sih, Ci? Anak setannya jare lah, katanya nggak ada. Ini kesetan katanya gitu kajinya meriang Bi paginya itu meriang gara-gara megang itu sama lihat itu akhirnya Taswid di telepon, nah itu diurutkan kejadiannya. Wait sebenarnya truknya itu dari mana sih? Ya aku ya sing kanca maning, aku dari teman lagi katanya. Urut-urutnya usut ternyata truk itu milik salah satu saudagar padi tadi ya, masih saudagar juga, tapi dulunya truk ini ya berapa bulan yang lalu pernah nyemplung ke jurang Bi, bawa semua kuli-kulinya, nggak ada yang meninggal, masuk ke jurang tapi bolak-balik kayak gitu lah pokoknya ke dalam gitu ya, tapi mereka itu selamat ya, ada yang patah tulang dan lain-lain lah, tapi nggak sampai ada yang nyawanya ini nggak ada yang meninggal. Nah terus itu karena mesin masih bagus, direstorasi lagi jadi truk yang bentukan kayak semula, akhirnya lah ini apes truk dijual murah gitu. Nah ya kalau kayak gitu tuh ngapain ada setan-setannya? Tadi ngomong, nah saya situ lupa, kayak situ aja emang nyambet gawe kerja jadi tukang tebas padi emang kosongan, katanya seperti itu. Berarti kan pegangannya banyak. Iya ya, nah ini kan truk disewain biar banyak yang minat nyewa truk itu. Truk itu disaratin macam-macam. Kasih pemanis gitu lah ya. Kasih pemanis ini, ya semacamnya lah kayak gitu biar banyak yang nyewa truk itu. Disaratin gitu. Disaratin gampangannya lah. Setelah pindah tangan, kajinya murni, maksudnya benturan atau gimana lah. Atau menunjukkan aku nggak betah kayak gitu di situ. Jadi itu kelihatannya malah justru di waktu di pemilik lama justru enggak. Oh kayak gitu. Kebawa ya dari yang lama. Terus gimana kayak? Ya kudunya diruat lah kayak orang harus diruat. Akhirnya setelah seminggu itu ngumpul ya si kuli-kuli semua, manggil Ustadz, tapi nggak ngomong ada apa ya gitu lah. Minta didoain lah buat selamatan gitu ya. Truk baru. Kayaknya wis operasi Ci. Ustadz dah ajak ngomong kayak gitu, tinggal diselamatin. Iya. Orang tinggal selamatin baca doa ini. Biar apa Ci? Ya biar selamat, biar nggak ada gangguan. Akhirnya didoain. Ya sebenarnya dibantu sama kami teman diem. Jangan KP mistik gitu loh ya. Untuk itu diusir-usirin semua di sana selamatan. Terus sekarang udah normal semuanya. Iya, itu kisahnya temannya Mas Taswid. Oke. Aduh, sandal lagi. Terima kasih Bro Ayung. Terima kasih Pak Taswid yang di rumah tadi ya. Atas ceritanya ini lumayan menghibur juga ya.
nggak tahu ini horor atau komedi, kita nggak tahu ya, pokoknya udahlah seperti itu jadinya ya. Terima kasih Bro Ayung dan kawan-kawan semua di rumah, mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mau dimaafkan. Doa yang terbaik untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di ngobor selanjutnya, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.